mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau beta tuh kerja apa sebenarnya. Turun-turun sebelah kiri juga? Turun sebelah kiri yang mana tuh? Oke. Tamu yang terhormat gitu kan, tapi para tamu yang terhormat. Iya, buat tipu. Tapi boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi sama Olin juga? Ya udah boleh. Lebih boleh lagi. Lebih boleh lagi. Halo bos saudara semua. Halo. Apa lu pakai tangan begitu, babi? Halo. Oke, kemarin mungkin teman-teman sempat lihat kalau mau dibilang podcast sih oke sih. Kemarin sih Aca sama Katrowi itu adalah pelaku vendor yang punya sound system, punya rigging. Nah, kali ini Aca punya konten baru namanya Ngosan Yuk. Nah, oke, malam hari ini Aca kedatangan bintang tamu. Bintang sih enggak juga sih di Kupang. Enggak juga ya? Atau lu merasa lu bintang? Merasa bintang? Bintang dong. Masa enggak sih? Oke. Jadi malam ini mungkin kita introduce dulu nih siapa sih malam ini ada di sini yang baju-baju kuning nyala gitu. Kayaknya kelihatannya asik. Apalagi dari kakinya glowing banget sampai di atas tuh loh. Gimana Dok? Glowing gak nih? Iya, glowing parah. Si dianya bukan ente. Iya. Si Itu dicukur dianya. dulu dong. Oke. Lin? Ya, jadi beta Olin. Oke. Ya di Kupang biasanya dikenal banyak sih kenalnya sebagai dancer atau koreografer. Oke. Tapi di balik itu beta justru sebagai pekerja di sini. Pekerja kantoran. Gitu. Pekerja apa? Pekerja kantoran. Oke, kirain pekerja apa Aldo? Kantoran. Oh, Aldo kantoran. Oke. Kantoran. Terus apa lagi nih? Yang kira-kira teman-teman Olin banyak tahu si Rolin ini. Oh, ternyata bukan cuma sekedar anak kantoran atau sekedar siapa gitu. Mungkin ada lain. Selain itu sih mungkin lebih banyak karena mungkin lebih banyak teman sih. Jadi kalau misalkan lebih banyak teman tuh mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau beta tuh kerja apa sebenarnya. Mereka cuman taunya oh ini anak bergaul, kayak lu bukan anak kerja gitu. Kayaknya pikirnya lu anak kuliah. Jadi memang selama ini juga pikirnya cuma dancer karena memang yang terekspos itu dancer gitu. Dancer, bro. Terus next. Hai. harus dijelaskan ya. Oke. Jadi gini, bro. Coba sih dia nih kalau mau dibilang saudara sih iya. Sepupu apalagi gitu loh, bro. Cuman buat saudara semua yang di Kupang tahu aja dia nih adalah crowd controlnya biasa di suatu tempat di kota Kupang yang katanya hits. Kita nggak perlu sebutin brand ya. Iya. Kalau sebutin bayar dong ya. Bener nggak? Bener bayar dong gitu loh. Nggak ada kontrak-kontrakan. Asik. Yuk. Boleh ya tolong nanti Kontrak ya? Berapa tahun gitu kira-kira? setahun. Kalau saya dikontrak setahun mau dikasih harga berapa? Nantilah gampang. Nantilah Ada langsung. WA kan? Ada WA kan. Oke. Yuk, Dok. Halo semua, nama beta Aldo. Orang-orang tuh mungkin kebanyakan orang sering lihat beta tuh, oh ini yang sering party, what's up, party people, get your hands in the air. Oh, yang di turun-turun sebelah kiri ya? Bukan. Ya, Oh, bukan. Bukan di situ ya? Ya, kadang Di situ. Oh, sempat ke sana juga. Nomaden. Sempat kemarin di turun-turun sebelah kiri juga. Turun sebelah kiri yang mana tuh? Oke. Aduh. Terus. Orang lebih sering lihat kayak gitu karena memang beta sendiri aktif di bisa dibilang dunia malam kali ya, dunia malam. Dunia hiburan dong. Masa dunia malam. Tapi yang Kalau hiburan bentar. Kalau sampai dunia malam nih kayaknya seru untuk dibahas sih kan. Jadi ya kan MC di acara yang itu tengah malam. Oke. Oke. Kirain dunia malam yang gimana gitu. Bukan. Dunia malam kan banyak gitu ya. Oke. Menurut Olin dunia malam, pengertian Olin dunia malam seperti apa sih emangnya? Dunia yang aktivitasnya pas pada malam hari gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Jam 10 mungkin. Oke, ini malamnya gitu. ini malamnya Olin lah ya. Ini malamnya. Malamnya Olin jam beta 10 gitu. sampai 3 mungkin. itu pagi dong, Lin, berarti. Kan masih gelap. Oh, masih Jadi dunia gelap. malam. Oke. Sip. Aldo, next. Terus. Kalau malamnya ente kan biasanya Aduh, jangan balas Aca karena bahaya. Banyak nanti yang nge-DM atau WhatsApp. Cak, malamnya lu ayo bareng-bareng gitu. Boleh lah ya. Pengen cubit di mic.
Jadi apa ya, lanjut ya tadi. Ya, dunia malam. Dunia malam. karena emang lebih berkecimpung di dunia MC dan segala macam kayak gitu-gitu sih. Dan orang pun lebih sering kenal kayak gitu. Oke, MC crowd control Ya, gitu crowd control. Cuman Aldo pernah nggak ditawarin jadi MC wedding kayak MC anak nikahan, mungkin orang nikahan atau ulang tahun gitu? Ini lucu nih. Pernah. Oke. ditawarin. Cuman kayak dia pikir, wah, kan nggak mungkin kalau dari MC wedding para tamu yang terhormat gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi para tamu yang terhormat. Aku motif Kayak beta sudah bisa membayangkan beta posisi ada di situ gitu loh, di MC wedding. Kayak itu bukan beta. Jadi pernah ada tawaran, cuman kayak, Kak lagi sibuk di tanggal segitu nih. Oh sorry ya. Gitu. Tolaknya pun secara halus, bukan Oke. Jadi buat saudara semua yang pernah tawar Aldo, itu Itu dia sebenarnya Aldo nggak sibuk ya Linnya, benar kan? Ada kadang sibuk, benar. Cuman Aldo nggak bisa Kadang gitu ada loh, yang bro. sibuk, benar itu benar tabrakan tuh sibuk. Namanya lu sibuk apa sih? Di rumah sih sebenarnya. Oke. Sibuk Udah nih di rumah. perkenalan dirinya nih. Yo. Yakin? Ya, back to Olin nih. Lin. Kalau bahas Olin nih pasti semuanya pasti dari tadi pengen sih. Cak, Apa nih? lu lebih sering ngobrol sama Olin dong. Ya betul nggak dong ya? Termasuk beta tuh. Oh, lu juga Ini pengen pasti tahu. ada yang aneh-aneh nih. Pasti dong. Pasti dong. Lin, kalau mau ngomongin kerjaan nih tadi kan. Sekarang sih Olin ini setahu Aca deh. Setahu Aca nih. Tapi teman-teman di rumah ini kan belum tahu nih. Olin apa sih profilnya, kerjaan kantorannya seperti apa? Mungkin di salah satu perusahaan apa gitu mungkin. Jadi gue bekerja di perusahaan keuangan, istilahnya ya perbankan lah. Oke. Perbankan. Jadi sebenarnya untuk hobi atau profesi lain seperti dancer sama kerjaan itu sangat bertolak belakang. Oke. Tapi ya di balance lah. Itu di balance itu apa? Waktunya apa gimana sih di balance tuh loh? Dibalancein waktu sama sama kepribadian kita gitu. Kalau misalkan kita lagi kerja kan kita harus profesional. Jadi kalau misalkan jadi dancer berarti ya harus kayak gimana. Kalau misalkan jadi pegawai, jadi orang kantoran ya harus gimana gitu. Oke. Dok, kan selama ini nih Aldo berteman sama Ruli nih, ya kan? Sudah berapa lama sih gitu? Itu kan dari SMA. 2012. SMA kelas 1 berarti lah ya. Iya. Dari 1 sampai sekarang nih ceritanya. Oke. Dok, ini mungkin saudara semua yang di rumah nih sebenarnya pasti pengen tahu gitu kan. Pasti minimal Olin tuh pernah berapa kali sih curhat tentang cinta sih di Aldo? Aduh. 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 Pernah kali? Berapa kali? Jujur loh ya. Berapa kali ya? Kalau udah nggak kehitung sih sebenarnya. Lu kalau nggak jujur, Serius jujur kan, makanya bilang jujur. Aca minta salah satu perusahaan minuman di Kupang yang namanya es duluan, datangin ke sini, kita minum baru kita main jujur berani. Berani nggak lu? Berani. Tapi boleh. Oh boleh ya. Boleh. Tapi sama Olin juga. Ya udah boleh. Lebih boleh lagi. Lebih boleh lagi lah ya. Oke. Terus dok, terus. Tapi balik lagi kalau soal curhat-curhat sering ya kan ya, sering. Dulu sering. Kalau sekarang sih udah jarang. Udah nggak ada yang perlu dicurhatin sama. Yes. Dulu tuh sekitar mungkin enggak, kalau mau sekitar sih terlalu panjang sih ya. Kalau dulu itu pernah Olin curhat sampai sebatas mana sih? Atau emang Olin benar-benar cerita buka-bukaan gitu? Buka-bukaan gitu. Enggak, bukan maksudnya maksudnya. aku rapiin baju gitu loh, Bro. Maksudnya buka-bukaan gitu, pernah enggak cerita sampai? Pernah. Sampai kayak benar-benar sampai di titik yang dibilang, "Dok, capek." Oke. Pelan-pelan. Lin, ini kembali ke Olin lagi. Kenapa harus Aldo gitu loh? Kenapa? Pasti nih Olin ini kan pasti banyak di DM kan, Bro ya? Ya kan? Benar enggak, Dok? Di sini ada Aldo, ada 2. Di situ ada Randi juga. Halo Randi. Halo. Jadi kenapa Olin pilih Aldo? Kan pasti banyak yang nge-DM, coba PDKT gitu kan. Kenapa nggak curhat di teman-teman yang di DM? Kenapa? Karena mungkin Aldo udah berteman sudah sekian lama kah atau apa? Karena gini loh. Oke. Kita tuh nyari teman buat curhat. Kita tuh, Bro. Kita tuh loh. Ketong tuh soalnya bisa curhat di semua orang. Oke. Ketong cari orang yang betul-betul percaya dan bisa terima ketong. Gitu loh. Belum tentu be cerita di ini orang yang DM dan dong akan kayak oke, be terima lu keadaan kayak gini.
Sedangkan Aldo kan dia mindsetnya dia lebih open minded lah istilahnya. Oh iya jelas. Jelas. Jadi kalau misalkan cerita apapun itu ke dia bisa terima ketong dan bisa memberikan masukan ataupun solusi. Itu yang paling penting gitu. Oke. Buat Yang mau Jadi curhat yang- ya. Hah? Yang mau Jadi curhat yang- ya. Jadi kalau mau curhat nih, Aldo nih juga bisa, saudara semua yang ada di rumah, yang lagi nonton nantinya. Gimana ya? Olin pernah nggak tuh di DM sehari mungkin Olin posting sesuatu story yang Heeh. kan ada tuh beberapa orang yang storynya kayak ngumpan tuh loh. Lo paham nggak tuh? Olin paham kan ya? Paham. Nah, pahamnya gimana? Memang Olin pernah naikin story kayak gimana coba? Sering. Oke, coba. Jadi tuh kayak story misalkan baju ya. Baju kayaknya agak kebuka atau transparan. Biasanya cowok tuh kayak langsung kayak react atau apalah gitu. Tapi ya ngapain ditanggepin gitu. Oke. Gitu, pokoknya. Back to curhat. Tadi, Dok. Di curhat udah berapa cowok sih di curhat di lo? Atau cuma 2 pasangan, 3 cowok atau 3-4 cowok atau lebih dari 5? Nggak sampai 5 lah. Sampai 5. Orang setia. Oke. Aldo, Dua lu tahu baru. nggak tuh cowok nggak sampai 5 tuh Aldo tahu nggak? Tahu. Kenal? Tahu yang dia cerita ke sini. Kenal nggak cowoknya? Kenal. Oh. Oke, jangan sebut nama lah ya. Pokoknya jangan. Jangan lah ya. Oke, Lin, sejauh mana sih Olin sama Aldo tuh bertemannya? Kan tadi kan Aco tanya sih lebih ke Aldo ke Olin nih. Nah, Olin ke Aldo nih. Maksudnya sejauh mana beta curhat nih. Mungkin pernah nggak saking curhatnya baper gitu nggak ya? Harus cerita kok. Yang mana? Kan mas saudara semua pasti pengen tahu juga kan? Cerita kan santai. Itu loh. Soalnya sebentar Olin ini kan don't say lah kalau mau dibilang udah glowingnya udah pasti glowing gitu loh. Kan pasti kalau lu bilang nggak suka ya nggak banget gitu. Ya terus pernah nggak tuh? Ini aku nggak tanya Aldo yang baper ya. Aca tanya nih Olin pernah nggak ngerasa baper gitu sama sepupu saya gitu. Jadi dulu tuh ceritanya zaman BBM lah pokoknya itu tahun berapa sih? SMA lah ya awalnya. Pokoknya bukan kuliah. Mhm. Jadi kan dulu zamannya orang masih ngevlog. Masih zaman-zamannya kayak ngevlog lagi booming-boomingnya yang pertama banget kan. Jadi itu sering BBM gitu. Oke. Tapi itu belum dekat yang kayak sekarang. Oke. Cuma sekedar halo gitu, cuma sekedar kenal. Terus akhirnya janjian lah bikin vlog bla 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 segala macam. Ternyata sampai Kupang. Oke. Bes Sontoy dan Aldo le. Hmm. Bes jalan ada laki-laki lain. Sakitnya tuh, lu ngerasa nggak tuh kalau kayak gitu tuh sakitnya kayak gimana sih? Ya menurut Ngana. Oke, sakit loh. Nah, jadi setelah itu akhirnya rencana yang kayak bikin food vlog ya. Food vlog itu akhirnya batal benar-benar batal semuanya. Terus akhirnya ya udahlah, tiba-tiba bes pacaran orang lain. Jadi Wilson pusing-pusing dari Aldo gitu. Oke. Cuman karena dia kan bersaudara dengan Bepu kawan Ju sekarang. Jadi akhirnya katong jadi dekat lah begini. Cuman Apa namanya? adalah Katanya harus temannya sebut banyak. Sebutlah, siapa tahu nanti datang ke sini bareng ada kita. namanya Reno. Oh, Reno. Reno pakai W. Reno. Aduh Reno nonton dia bisa hujat beta. Dok, beta sudah tanya nih sama Olin mengenai baper segala macam. Lu pernah nggak baper sama Olin? Pernah lah ya. Pernah lah ya. Maksudnya kayak lihat aja kayak sosok seorang Rolling gitu loh. Ayo. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. Pastilah pernah lah gitu. Oke. Karena kedekatan kita apa ya, kalau mau dibilang sering ketemu dulu lumayan gitu, sering ketemu, jalan bareng. Ya, normal lah ya, maksudnya kalau laki-laki terus sering jalan, sering ketemu, baper itu hal-hal normal lah. Hobinya Olin tadi apa bilang apa tadi? Hobinya apa Olin? Hobinya ngedance, Dance. Apalagi? dengar musik, jalan-jalan, makan, Oke. TikTok. Ya lagi happening banget nih TikTok. Happening TikTok.
TikTok. Lu pernah bikin TikTok nggak? Pernah. Oh gila dia mau bilang sonde. Pernah. Nanti lu kirimin TikToknya ke Ane mau posting di sini nih, di sini. Pernah bikin TikTok. Yes. Soalnya kan teman-teman bersaudara semua yang di rumah tuh gak pernah tahu sih Aldo tuh punya TikTok sejauh mana sih. Yang orang tahu sih vlog. Oke. Olin nih. Lin, ngomong hobi tadi dance. TikTok, dengar lagu, apalagi satunya tadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Yang lagi happening apa TikToknya sekarang? TikTok. Kenapa sih? Bukan kenapa. Kalau mau tanya kenapa sih terlalu gimana ya? Mungkin kemarin itu sempat bersaudara semua di Kupang pun sempat lihat video TikToknya Olin ya. Yang begini-begini makanya. Yang begini-begini Sempat viral yang ditonton oleh Kayak hampir ini. setengah jumlah penduduk Nanti ada Indonesia. pokoknya. Yang begini-begini. Nanti di sini ya videonya. Nanti videonya di sini dong. Karena itu gimana perasaan Olin ketika YouTubers, ya kalau mau dibilang YouTubers keren sih, YouTubers yang punya viewers banyak sih dia ngerik ya, apa bahasanya itu ya? Nge-react. Nge-react videonya Olin. Sempet kaget sih soalnya sebelumnya itu tuh sebelum di react sama si YouTuber itu masuklah di akun-akun kocak atau apalah namanya itu. Pokoknya beberapa akun yang itu emang kayak buat hiburan dan itu banyak banget followernya gitu kan. Terus dikasih tau lah, Lin ini lu masuk lo gitu. Cuma nggak dapat kredit bla 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 tapi kayak it's okay lah. Soalnya kan banyak haters, banyak fans gitu. Jadi kalau misalkan tahu pun pasti di hate, pasti dikejar lah sampai ke IG-nya Beta gitu toh. Dan kayak malas itu. Dan Beji Sone bangga kalau misalkan itu harus masuk di situ. Itu bukan satu hal yang harus Karena itu bukan prestasi. Itu bukan prestasi. Di react sama YouTuber pun itu bukan prestasi loh. Ingat. Kayak yang lain kayak pada bangga kayak wow, Be masuk loh di sini. Be Sonde. Kayak apa sih? Cuman itu sih. Soalnya ada yang kenal lu. Masa orang kenal lu cuma karena lu goyang begini? Iya sih, mending karya yang lebih Nah, maksudnya karyanya lebih nyata lah. Jangan yang cuman goyang-goyang slow, goyang-goyang apalah. Ngedance nih, udah berapa lama sih ngedance? Sebenarnya ngedance itu udah dari SD ya. SD, cuman waktu SD itu lebih fokus nari daerah. Oke. Terus pas SMP sama SMA itu baru difokusin ke modern dance. Oke. Pas SMA-nya masuk manajemen di Kupang. Dari situ mulai dia ikut event sebagai talent dancer gitu. Oke, Dok. MC. Hobinya apa sih ente? Hobi apa ya? Hobi ngegame, Menjadi buaya. jalan-jalan. Enggak lah, bukan lah. Jangan. Nonton yang biru-biru nggak ya? Enggak lah. Apa itu? Nonton lah maksud Sonde. Nonton lah pasti. Lu nontonnya biru-biru kan? Iya kan? Iya, Pasti nonton lah. Manusiawi. Iya, Olin pernah nonton yang biru-biru? Pernah lah. Pernah lah. Ya? Manusiawi. Oke. Olin pernah nonton yang biru-biru. Masa Sonde itu terlalu tipu. Asli Iya ya. sih, klise Buat apa kalau pencitraan aneh? Masih ada sih zaman pencitraan sekarang. Masih lah. Masih Masih Perlu banyak. lah ya sebenarnya sih. Itu perlu juga ya. Yes. Lin, tadi sampai di mana ya tadi ya? Apa ya? Film ya? Oh, film biru. Film biru. Sejak kapan sih Olin nonton film biru sih? Sejak kapan? Sejak kapan? Aca. Itu tuh kayak setiap hari ditonton gitu kalau sejak kapan. Oke. Jadi pernah gak? Pernah. Pernah kemarin ya, pernah ya. Nggak kemarin juga. Aldo sejak kapan? Dan sesering apa? Ini beda lah ya, tanya Aldo sama Aldo, tanya Olin sama Aldo tuh beda loh. Sejak kapan? Udah dari kapan ya? SMP. Dari SD. Mamma mia. Ya kan anak-anak kan rasa inginnya kan tinggi. Oh iya sih, iya. Penasaran. Ini apa? Ngomong-ngomong film biru nih, Lin, kemarin tuh ya Aldo tahu kan ya? Apa nih? Dan saudara semua di rumah tuh pasti tahu lah ya, apalagi haters Olin lah atau fans Olin sempat tunangan sih. Itu gimana sih, coba cerita kok kabar terbaru lagi sempat batal tunangannya ini. Maksudnya apa gitu loh?
Heeh. Ya apa ya? Maksudnya batal ya? Batal aja gitu. Nah, terus kenapa bisa batal kan mesti Oh, ya. semua orang pengen tahu gitu loh. Jadi ini agak-agak deep talk ya. Agak dalam. Agak dalam. Agak dalam. Gitu. Sedalam apa Pokoknya- sih? Pokoknya dalam banget. Oke. Kalau jadi gue lu udah bunuh diri. Oke. Bukan itu bercanda. Canda. Jadi pada prinsipnya tuh kalau be rasa Sony cocok, be rasa mending di stop Oke. gitu. Karena katong Sony bisa memaksa orang atau merubah orang untuk sesuai katong mau. Emang Iya toh? Rolin sangat memaksa. Bukan memaksa. Tapi katong tuh pasti punya sifat yang katong kepengen, oh be maunya lu begini loh biar kayak enak segitu. Tapi ada hal-hal yang Sony bisa ditoleransi gitu. Bukan karena Tips masalah dong tidak. buat orang-orang di rumah. Tips apa nih? Mungkin dari sini kan semuanya jadi pada takut nih. Ngajak Olin tunangan bahaya nantinya. Aduh Gitu dokter loh. mana nih? Siap-siap aduh kalau memang benar serius niatnya. Iya kan pasti saudara semua yang di rumah ini kan pasti akhirnya bahaya juga nih Olin punya something masalah. Ya mungkin ada masalah yang lebih besar daripada itu cuma. So itu beban loh. Oh itu beban lah ya. Kayak gimana ya orang kalau misalkan kemana-mana, dia kan pernah tunangan. Mau deketin juga pasti kayak, takut lah. Iya. Ini orang makanya. begini, begitu kayak. Kasih pesan dong semua yang di sana tuh loh, yang di belakang Pesan. kamera mungkin halo cowok-cowok yang mungkin mirip Aca tuh bisa deh jadi tunangannya Olin. Yeay. Siapa tahu. Kan soalnya ada yang tahu ke depan dia kan. Ya, oke. Mungkin Jadi untuk orang-orang yang mungkin punya masalah yang sama kayak beta, punya pengalaman yang sama, Bosong Sony boleh takut untuk tetap maju, begitu. Kalau misalkan ada hal kayak begini, jangan pernah stuck dengan ini masalah, dan jangan pernah kasih tunjuk Bosong tuh lemah. tips buat deketin Olin. Tipsnya apa ya? Dekat sampai pas terima. Kalau ajak tunangan, Ya soalnya dong, pilih-pilih. tips ajak tunangan. Wih berat, itu belum bisa. Kenapa belum bisa emangnya? Belum bisa ya, karena tunangan tuh sangat-sangat mendalam, sangat intim. Jadi tuh harus benar-benar pada intinya dipilih. Olin tuh kalau mau teman ayo berteman dulu, Olin lihat dulu gitu kan. Tapi kan minimal Olin punya kriteria dong lah dok ya. Siapapun ente juga pasti punya kriteria. Pasti lah. Butuh cewek yang mungkin bekas pemain film biru kah apa mungkin? Ya enggak gitu juga, maksudnya enggak Sony begitu juga. Oh, sampai begitu juga. Iya. Ya? Oke. Kalau begitu juga tahu mati. Oke. Yang tadi beta tanya, kembali yang tadi beta tanya sih. Olin. Apa tadi? Kriteria. Gitu. Kriterianya apa ya? Yang penting takut Tuhan. Yes. Satu. Ingat, Takut Tuhan, harus takut Tuhan. rajin gereja. Rajin di gereja itu belum menentukan ketong takut Tuhan. Oke. Itu cuman bisa jadi cuman rutinitas, ingat toh. Ingat. Itu dalam. Tapi itu memang betul. Cuman itu doang. Belum dong. Oke. Terus apa ya? Yang penting bertanggung jawab, jujur. Masalah umur mah gampang. Oke, memang kemarin-kemarin nggak bertanggung jawab. Kurang sih kayaknya. Aduh kaca. Ngeri kali. San papa itu kan ketusan Om Mer itu santai. Gak apa-apa sih bro. Next mungkin dapat yang lebih baik dari. Amin. Amin. Nah ini nih dia nih tahu soalnya ini itu nggak kisah baik. kayak apa. Itu nggak baik. Dapat lebih baik dari Ulin banyak. Banyak, betul Pak? Iya. Betul. Bener nggak? Betul. Gimana? Ya? Ngomong asmaranya Ulin ini kayaknya Berat. bisa Aduh, perlu jangan terlalu berjam-jam berat. sebenarnya. Jadi Podcast akan cukup waktu ini. iya, Soalnya makanya cukup. buat bersaudara semua mungkin kalau pengen Pengen Olin belajar. belajar atau pengen cari tahu Olin lagi lebih dalam, komen dong. Aduh. Komen sebanyak-banyaknya. Pokoknya kepengen belajar kayak kemana lu bisa Belajar dekat survive. Olin maksudnya. Ih. Maksudnya kemana cara lu survive dari ini masalah, Be bisa bantu, tenang. Siapa tuh cocok, Jo? Aish, Berawal dari kolom komentar. Berapa kolom komentar, guys. Jangan lupa follow beta. jangan lupa subscribe dong. Jangan lupa subscribe. BM, Jo. Wih, mama, Wih, halo. Biasa sah. Aldo. Kau tuh tadi ngomong Olin buat asmara ente nih. Tolong.
Aduh, kita apa? lihat sampai ada perempuan. Olin, tolong lo sumpah kamu pada di perempuan di mana? Dia tuh ada. Ada cuman. Cuman underground sa. Oh begitu San ya. boleh ada yang tahu tuh. Oh Son suka diekspos. Son suka diekspos. Siapa? Ariel Noah kah siapa? Sonde. Dia sudah dari Ariel Noah nih. Beta orangnya sonde suka mengekspos, cukup kayak beta dan dia saya. Tapi sudah pernah ajak masak bareng-bareng. Masak. Apa tuh? Masak. Masa dia tahu itu. Mungkin main rumah anak, sorry bukan. Rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Oh, main bapak ke mamaan. rumah. Main ke rumah. Main ke rumah. Iya. Bukan ayah ibu. Oh, ayah ibu. Atau bunda. Tapi satu mau konfirmasi beta 100% normal ya. Mungkin karena terlalu banyak sering melihat story-story itu kayak dekat dengan cewek ini, tapi udah bilang, "Wah, lu nih jangan-jangan lu suka sesama jenis nih." Leg boy, Ricky. Normal loh, guys. Beta 100% normal. Ya. Aduh. Kalau mau tahu normal kosannya Tessa. Kalau mau tahu normal ke Sonde, Boleh. cari kos-kosan bawa Aldo. Aduh jangan kos-kosan juga. Kalau Soalnya nggak modal modal ya. yuk, iya kan. Aduh bisa. Saya banyak Bisa kos-kosan nih. Tuhan. Banyak Kenapa gini. Sonde harus yang ada kolam gitu, itu kan. Jadi abis main masak-masakan bisa langsung siram-siraman gitu kan. Iya dong. Sudah berapa lama sih, Dok? Apa ya? Kok aneh nggak tahu ente punya cewek. Maksudnya masih temenan. Oh, Belum ada status in relationship-nya itu belum. emang sekarang masih ada perlu status-status kayak gitu, Lin? Buat beta sih kayaknya soalnya. Buat beta. Mungkin dari arah chattingan sih sebenarnya sih Kita tuh bisa lihat. jangan kayak kemana ya. Padahal semua sama-sama tahu saling suka kayak begitu. Terus Beta terlalu suka mengekspos itu sih. oh gitu. Iya karena banyak. Makanya sama sekali expose. Bukan kayak gitu juga. Tapi emang banyak gitu. Ya nonton. Temenan. Mas Om tinggal minta klarifikasi di dia. Sama nih Biasa kayak dia tahu. kayak misalnya akhir-akhir ini beda Rolling sering kayak jalan-jalan bareng bareng, di story terus kayak orang-orang tuh pada komen, lu udah pacaran sama Rolling gini, Nah, gini, itu gini." sering sih. Itu tuh mindset orang Kupang yang harus ketong ganti. Terus jalan dan dia langsung bilang, "Ih, su pacaran lah. Lu pikir?" Kayak bikin story nih, kayak beda Aca nih bikin story pakai filter yang ada yang ada love-nya gitu-gitu. Aca udah pacarannya begini. Nah, gitu loh. Gak selama lu story gitu lu Langsung itu. ditanyain itu. Astaga, sampai segitunya ya. Ya itulah sebenarnya mau gimana ya. Bukan cuman Kupang sih sebenarnya. Iya, Di daerah-daerah lain mereka juga, mereka ya, berhak lah untuk apalagi mau yang ber- sering kira seperti pantau apa itu. storynya Olin, apalagi sering cek Olin dimanapun deh. Pasti kalau ketika dilihat seperti itu pasti dia punya asumsi Dipikir, seperti iya. itu gitu. Padahal sih Jadi sekarang Olin itu happy. happy dan berstatus. Tidak berstatus. Oke. Ini mungkin beta sih pengen ada part 2 sih. Tapi beta butuh komen dari teman-teman, apakah perlu gak beta buatin ngosan yuk bareng Olin sama Aldo, mungkin sama satu temannya dia lagi gitu kan. Atau Di mungkin part cuma kedua. pure sama Kalau Orlin. emang pengen, teman-teman langsung komen dan langsung kasih pertanyaan apa yang perlu Aca tanya gitu loh. Apa sade Apa jawab? sah? Dong siap jawab. Apa aja. Apa Ya sade kan? sun filter? Gak filter. Yakin nih. Yakin Habis-habisan nih. bisa. Buka-bukaan nih. Buka, tapi buka apa dulu? Oh, oke. Target ke depan Olin nih apa sih? Mungkin kan pasti kita juga hidup ini kan masih pengen punya target gitu. Apa sih target Olin ke depan itu? Kalau buat beta sih, beta target sekarang mungkin karena su kerja, jadi beta target ke depan nih biar punya rumah satu, rumah sendiri, beli sendiri. Terus setelah itu ya beta harus pikir, harus berkeluarga. Untuk saat ini, Oh, untuk saat ini. iya. Setelah itu mungkin mau ada usaha atau apa nanti mungkin setelah ini sih. Karena mungkin su kerja ya, jadi pikirannya begitu. Tapi di tengah jalan kalau terjadi sesuatu hal berarti rumahnya nanti dulu. Sesuatu hal apa dulu? itu. Jaga Saya dong. ingin tahu, Masa soalnya dijaga? Kosong nih cuy. Ih, gatal. Jangan gatal. Oke itu. Dok, Aduh, ke ente depannya. kuliah tidak habis-habis sampai sekarang. Aduh, keacara ini kejam lah. Itulah. Tapi
doa aja biar cepat selesai Desember sudah ya. Amin. Amin. Desember udah Bantu selesai. doa ya. Bantu Dan doa juga- biar sepupu aneh ini Supaya bisa cepat. bisa cepat ku gantung tali setengah dong ganti bisa belajar jadi ku putar di belakang banyak bisa masalah ya. Putar-putar di atas juga ya. Begitu. Sama apalagi kerjaan sih. Karena COVID fucking 19 man. Yes, benar sekali. Itu bener-bener apalagi kayak Beta dan Aca yang di dalam dunia entertain event organizer segala macam itu bener-bener susahnya minta ampun. Ada bangga ya yang bisa kredit orang susah gitu. Tolong dong. Ya kan? Pengennya sih itu sih pengen biar semuanya normal lagi, biar kita yang berkecimpung dalam dunia entertainment, industri entertainment bisa kembali lagi kerja normal gitu. Oke. Itu sih harapan yang Sudah. paling dekat itu itu kerjaan. Jangan. Jodoh itu di nomor belakang lah ya, nggak usah lah. Oh, itu sampai pikir rumah loh. Ya Iya mungkin dong. ya itu kan dari Aldo kan sendiri. Betul. Jadi udah Beda, pasti iya. rumah dengan bertema ungu gitu. Udah bisa balik nama, Bro. Wes, akhir cerita. Aca di sini ngosan yuk. Ada Aldo. Halo Aldo, thank you. Olin, Thank you banget Buat teman-teman di rumah jangan lupa like Komen. and share, subscribe. okay, see you. Yang pipi usaha langsung. Tuang alay. Gue yang harus gue gerakan begitu tuh. Lu itu yang Korea gue tunduk sambarang sa.